Pelanggar diberantas. Ibu, Anakku, anakku. aku nggak suka ngeblok jembatan atau jadi adik kelas wa. Mengandalkan sistem panduan. Di dunia aneh, aku selalu dapat keberuntungan cinta. Tahun kelima aneh turun ke bumi biru. Setiap 3 bulan, satu penantang dipilih acak global. Dikirim ke dunia aturan aneh. Negara yang menang dapat sumber daya kekebalan, penantang gagal gugur. Negara tertimpa bencana, dunia 4 bintang, sekolah hantu inteng. Sebelumnya, penantang 5 negara semuanya tewas. Penantang naga negara, Chen 18, terkunci. Sistem inti Play diaktifkan. Tingkatkan kesukaan untuk buka hak istimewa, kesukaan penuh. Bertahan hidup cari pasangan. Sistem ini keren. Mati di bawah bunga peoni, hantu pun romantis. Halo murid-murid, aku wali kelas Lin 11. Sebelum kelas, ada 8 aturan yang harus kalian tahu. Murid yang melanggar, akan kuberantas sendiri. Aturan aneh, nggak bisa cuma bertahan, harus pecahkan balik. Aturan kedua, dalam 1 menit bel berbunyi. Harus duduk di kursi tetap. Yang telat, ganti kursi, atau keluar sendiri, diberantas. Aku nggak mau mati, aku mau pergi. Aturan ketiga, harus tenang sepanjang kelas. Nggak boleh bikin suara apapun, termasuk barang jatuh atau bisik-bisik. Batuk atau bersin. Fisik ramah aneh aktif. Pelanggaran ringan non-subjektif diampuni. Sistem, aku cinta banget sama kamu. Aturan selesai, ayo mulai kelas. Murid-murid, ada contoh. Jangan sampai langgar aturannya. Inang Yuan yang tetap tatap, nggak tunjukkan takut. Kesukaan bisa bergerak, berarti masih ada harapan hidup. Skill aktif terbuka, intip hati hantu, soal daun 12 jam, bisa intip obsesi terkuat wanita aneh target. Target, Lin 11, gunakan. Obsesi inti. Anak tunggal 18 tahun ini seusia Inang. Petunjuk, cinta ibu satu-satunya kelemahan, coba hubungkan emosi ibu anak. Gak mungkin benar suruh aku panggil hantu wanita itu, ibu, kan? Maaf. Ibu, maafkan kamu. Dia bunuh diri, karena anaknya mati. Ini neraka apa sih? Obsesi inti, anak tunggal 18 tahun mati tragis. Tujuh, cinta ibu satu-satunya kelemahan. Sistem suap panggil dia, ibu. Ini kan yang manfaatin penderitaan ibu yang kehilangan anak. Keji banget, tapi kalau nggak gini, aku mati. Agar bertahan hidup, aku bisa jadi licin sekali. Tingkat kesukaan Lin 11, 16 sampai 18. Kelas selesai. Tapi ingat, ada patroli sekolah di koridor. Langkahi aturan, aku juga nggak bisa selamatin kalian. Orang Afrika itu hancur lebur, aturan mutlak. Ada hantu lain juga. Dungyeon tingkat 4 bintang emang nggak main-main. 1 Lin 11 aja udah serem banget, masih ada patroli. Semua calengar dari 5 negara sebelumnya tewas semua. Bukan tanpa alasan. Lari apa lari, kami belum puas main. Hari ini nggak bakal kami berhenti sampai kamu ingat. Kami nggak layak disebut 3 jagoan sekolah. Mau mati? Aturan ke-8. Dilarang ikut campur perundungan. Sialan. Aku tahu keinginan Lin 11, aku bisa bertindak. Aturan ke-8, dilarang ikut campur perundungan sekolah. Pelanggar akan dihapus. Peringatan, HP turun drastis. Nggak bisa, mau mati, mama. Paru-paru kayak kebakar. Anakku, anakku, mama kangen banget sama kamu. Mama hidup lagi. Kenapa? Kesukaan 18, naik ke 35, buka perlindungan dasar. Menang taruhan. Kamu udah gede banget. Mama kangen banget. Kamu di sana baik-baik aja nggak? Ada yang nakalin kamu nggak? Kamu kurus. Kok bisa sekurus ini? Panggil mama aja bisa hidup, sesimpel itu? Aku juga bisa. Mama, aku anak baikmu. Kamu pantas? Nggak kaget kan? Tanpa dukungan sistem, tanpa tingkat kesukaan awal, aku nggak bakal bisa bertahan. Tanpa sistem, tanpa tingkat kesukaan awal, yang ditusuk tadi pasti aku. Menang taruhan, beneran menang. Dia beneran anggap aku anaknya. Untung aku berani. 40 poin udah dapat perlindungan. Sayang, ayo kita pergi. Kalau 100 poin, bisa ikatan jiwa dong. Sayang, siapa yang nakalin kamu? Bilang ke mama. Dia tadi cuma teriak mama langsung aman. Aturan Dungyeon ini senaknya ya? Kenapa kita sampai nggak berani napas keras-keras? Dia malah dapat pengampunan? Nggak adil. Adio, dia nemuin kelemahan penegak aturan. Berani taruhan, ya terima konsekuensinya. Sayang, mama ajak kamu makan enak. Mulai sekarang, tak ada yang berani ganggu kamu. Dengan dia di sini, aku pasti menang di dungan ini. Perlindungan hantu level A. Memang beda ya. Waktunya makan.
Semua siswa, silakan ke kantin. Yang terlambat, yang menolak makan, yang buang-buang makanan, akan diurus oleh koki. Makan. Sayang, jangan makan itu. Mama sudah siapkan yang lain. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Mama sengaja minta koki buatkan untukmu. Bahan-bahannya bersih. Putaran ke-23. Kepala sekolah. Siapa yang tinggalkan kertas ini? Peserta tantangan sebelumnya? Atau ada sekutu lain di dunia ini? Sayang, jangan pergi ke tempat itu. Janji sama Mama, jangan pergi. Dia tadi lagi ngegoda dia? Guru hantu lagi ngegoda peserta tantangan? Lin 11 favorabilitas 40-100. Naik ke 42-100, buka perlindungan dasar. Pelanggaran aturan non-subjektif host akan otomatis diabaikan. Kayaknya gini. Napas aja bisa naikin favorabilitas ya. Sistem ini terlalu gampang disantai. Obsesi Lin 11. Anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Menyelesaikan obsesinya berarti membuatnya melepaskan. Atau membuatnya menerima kematian anaknya. Sistem gunakan mata hati iblis untuk intip target Lin 11. Dia tidak mati karena difitnah. Dia mati karena merasa bersalah. Dia merasa kematian anaknya adalah salahnya. Makanya dia terjebak di sini, mengulang terus-menerus. Hari pertama sekolah, menyiksa dirinya sendiri berulang kali. Sayang, kok belum balik ke asrama? Asrama ada jam malam. Lewat waktu, tidak boleh masuk lagi. MA. Aku mau bicara. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Aku tahu kamu mati terpaksa. Aku, dua wasit, dan orang tua para pembuli itu. Aku tahu di hari seharusnya anakmu masuk kuliah. Kamu bunuh diri di kelas ini. Kamu tahu dari mana? Hal-hal ini tidak ada yang tahu. Itu tidak penting. Yang penting, aku tahu kamu tidak bersalah. Aku akan bantu kamu balas dendam. Aku akan akhiri siklus ini. Lalu aku akan membawamu keluar dari sini. Kenapa? Kenapa kau begitu baik padaku? Kita baru kenal 1 hari. Karena kau pantas mendapatkannya. Sayang, mulai dari besok, aku akan memberitahumu semua aturan tersembunyi, aturan-aturan itu, yang tidak pernah diketahui oleh penantang lain. Sekarang pukul 10 malam, jam malam dimulai. Mohon semua siswa masuk ke asrama untuk beristirahat. Mohon patuhi aturan nomor 7. Buka pintu, kami akan cek asrama. Iya, datang. Ingat dekat 15, 50-100. Tuan telah ditandai sebagai orang yang dikecualikan. Aturan cek asrama jam malam tidak berlaku untuk Tuan. 50 poin kedekatan bisa mendapatkan pengecualian dari aturan jam malam. Kalau 100 poin, apa bisa langsung mengubah aturan? Kenapa ada kebakaran sekarang? Aturan jelas melarang keluar asrama. Dia sengaja membiarkannya, karena Chen Fen. Karena dia melihat Chen Fen. Hanya dengan satu pandangan dari dia langsung pergi. Hak istimewa apa ini? Ini adalah pilih kasih. Aku baru paham sekarang, di dalam salinan ini. Aturan untuk Chen Fen berbeda dengan aturan kita. Aturan untuk dia ditentukan oleh Lin 11. Sayang, kau menggelengkan kepala barusan. Apa kau tidak ingin ibu menyakiti orang-orang itu, kan? Kau masih selembut ini, begitu peduli dengan orang lain. Persis seperti saat kau kecil. Ini adalah hadiah untuk kebaikanmu. Luar biasa, apapun yang dilakukan bisa menambah poin kedekatan. Menolong orang juga nambah. Dan kalau juga, ini juga nambah. Apakah sistem ini sedang memberi petunjuk apa padaku? Sudah 55 poin, kalau terus begini. Dia tidak akan menganggapku hanya sebagai anak lagi. Dia mulai berpikir ke hal lain. Ini sebenarnya baik atau buruk ya? Tugas hari ini.
Buatlah sebuah karangan dengan judul Ibuku. Persyaratan, tidak boleh ada kata-kata negatif, tidak boleh berbohong. Tidak boleh menjiplak, tidak boleh dikosongkan. Yang melanggar akan dieliminasi. Ini mudah. Bagaimana yang aneh ini bisa tahu aku mengarang atau tidak? Tulis ibuku sangat cantik. Bagaimana dia bisa tahu bagaimana penampilan ibuku? Itu bohong. Ibumu sudah meninggalkanmu saat kamu berusia 3 tahun. Kamu tidak pernah menganggap dia cantik. Melanggar aturan. Dieliminasi. Sekarang hanya bisa menyerahkan harapan padanya. Berharap dia bisa menciptakan keajaiban lagi. Ini adalah karangan terbaik yang pernah saya lihat. Sayang, hatiku dicuri olehmu. Menarik. Bisa menghindari beberapa kali krisis, mematikan berturut-turut. Peserta tantangan yang masuk sekolah sebelumnya. Tidak ada yang bertahan sampai hari kedua. Anak dari Longguo ini adalah variabel. Buat Chen Fan mati. Dengan cara yang paling bersih. Lin 11, oh Lin 11. Kau pikir sudah menemukan anakmu. Itu hanya ilusi yang kubuat dengan dendam. Saat kau sadar dia bukan anakmu, kau akan lebih menderita dari sebelumnya. Inilah konsekuensi mengkhianatiku. Buku ini baru saja ditaruh oleh wanita berceongsam. Dia tersenyum saat pergi. Sial, makhluk aneh tidak bisa terima, diam-diam menyerangnya. Habis kalau dia mati. Kita semua tidak akan selamat. Lin 11 hanya mengakuinya. Kalau dia mati, kita semua ikut mati. Guru Lin, demi seorang manusia, merobek buku kepala sekolah. Pantaskah kau jadi penegak aturan? Satu kata lagi, ku buat jiwamu hancur lebur. Sayang, jangan sentuh barang dari makhluk aneh lain. Jangan bicara dengan makhluk aneh lain. Jangan lihat makhluk aneh lain lebih dari 3 detik. Dengar tidak? Aku tidak sentuh, dia sendiri yang taruh di mejaku. Selain aku, barang siapapun tidak boleh diterima. Paham? Dia cemburu. Guru hantu cemburu. Karena makhluk aneh lain memberi Chen Fan sebuah buku. Ini bukan lagi melindungi anak. Ini rasa posesif. Aku baru sadar. Perasaan Lin 11 terhadap Chen Fan sudah melebihi hubungan ibu dan anak. Dia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kepala sekolah. Jangan bergerak. Aturan kelas keempat, harus menatap podium sepanjang waktu. Tidak boleh menunduk. Tidak boleh melihat ke jendela. Jangan, dia menunduk. Dia melanggar aturan. Kepala sekolah turun tangan. Lin 11 pun tidak bisa selamatkan dia. Sekolah brengsek. Langsung habisi orang yang bisa langgar aturan. Ini jelas ingin bunuh kita. Kalau Chen Fan mati, kita semua ikut mati. Sayang, lihat ke ibu. Siswa Chen Fan hanya matanya tidak nyaman. Menunduk istirahat sebentar, tidak melanggar aturan. Klausul tambahan aturan keempat, yang tidak sehat fisik bisa dikecualikan. Tutup mata apa? Lihat ibu. Sayang, tahukah kamu? Setiap kali kamu memandangku, aku merasa masih hidup. Tingkat kesukaan Lin 11 80-100. Buka hingga 85-100, dapatkan perlindungan absolute domain. Area kelas tempat host berada menjadi zona aman. Tidak ada makhluk aneh yang boleh masuk.
Hari ini adalah ulang tahun putra Lin 11. Juga hari kematian Lin 11. Selamat ulang tahun, Ibu. Mulai sekarang aku akan menemanimu di hari ulang tahunmu. Ucapkan permohonan. Sayang, kamu tahu hari ini juga hari kematianku? Aku tahu. Makanya hari ini aku harus lebih menemanimu. Kamu tahu? Kamu dan dia tidak mirip. Tapi cara matamu memandangku persis sama. Dia juga selalu memandangku seperti itu. Seolah aku orang terpenting di dunia. Terima kasih, sayang. Tingkat kesukaan Lin 11 naik dari 85/100 ke 90/100. Semua aturan tersembunyi terbuka. Dapatkan 80% kekuatan hantu level A dari Lin 11. Akhirnya semua ini bisa diakhiri. Wang Zhengde, tunggu saja. Aku punya cara untuk menyelesaikan level ini, tapi butuh kerja sama kalian. Di perpustakaan ada banyak buku merah. Setiap buku terikat dengan inti Wang Zhengde. Hancurkan mereka untuk melemahkannya. Setelah semuanya hancur, baru kita bisa membunuhnya. Mengapa kami harus percaya padamu? Kamu hanya anak 18 tahun. Mengapa kami harus menyerahkan nyawa kami padamu? Karena dia anakku. Cukup tidak? Bukannya sudah bilang jangan sentuh barang merah? Perkataan ibu dianggap angin lalu? Ini bukan makhluk aneh, ini tenaga kerja gratis. Dan tenaga kerja gratis level A lagi. Aku curiga meski kita pergi sekarang. Menari di depan kantor kepala sekolah, Lin 11 akan bilang, anakku suka menari, jadi menari tidak melanggar aturan. Lin 11, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Semua peserta tantangan berkumpul di kantor kepala sekolah dalam 1 jam. Yang terlambat dihapus. Dilarang kontak dengan Lin 11. Dilarang menghancurkan buku. Pelanggar akan hancur jiwanya. Berani dia sentuh satu helai rambut anakku, aku akan membuatnya mati lagi. Dan kali ini, aku akan membuatnya mati 10.000 kali lebih sakit dari sebelumnya. Ibu, jangan panik. Aku punya cara. Aku ingin membantu kalian. Aku ingin membantu Chen Fen. Aku hanya ingin. Oh ya? Kalau begitu ada tugas untukmu. Hancurkan semua buku merah yang tersisa. Chen Fen, jangan usir aku. Aku bisa membantumu. Aku bisa jadi penerjemahmu. Aku bisa bahasa Korea, Inggris, dan Mandarin. Mulai hari ini, kau adalah kakak kandungku. Apapun yang kau katakan akan kudengarkan. Kau suruh aku ke timur, aku takkan ke barat. Tidak mungkin kalian menang. Aku level S. Akulah raja sekolah ini. Aku abadi. Abadi? Kalau begitu kubunuh kau sekali lagi. 5 tahun lalu kau bisa membunuhku sekali, karena aku mati. Sekarang aku juga sudah mati. Apalagi yang bisa kau ancamkan padaku? Sayang, sudah siap? Ayo, Bu. Mari kita akhiri semua ini. Apakah mereka berdua benar-benar seperti ibu dan anak? Nggak mirip. Lupakan, aku tak berani bilang. Aku takut Lin 11 dengar, nanti dia bunuh aku. Seperti apa? Seperti pasangan kasih? Berani kau bilang, aku nggak berani. Oke, aku juga nggak berani. Lin 11, kau pikir mengkhianatiku akan membuatmu bebas? Sumber aslimu masih terikat di tanganku. Kapan saja aku bisa membuat jiwamu hancur berkeping-keping. Sayang sudah bantu lepaskan ikatanku. Kau pikir kenapa aku bisa berdiri di sini? Sang penantang mendapatkan kekuatan aneh, dan itu bukan karena tercemar. Dia memperolehnya secara aktif. Siapa sebenarnya Chen Fen? Dia berubah jadi setengah hantu. Sang penantang mendapatkan kekuatan aneh. Belum pernah terdengar sebelumnya. Lin 11. Chen Fen, jangan takut. Jangan menangis.
Chen Fan. Matahari ini benar-benar matahari. Sudah 5 tahun aku tidak melihat matahari. Sang penantang kembali. Dia penantang dari naga negara. Dia berhasil. Tunggu, siapa wanita di belakangnya? Hantu dari Dungeon? Dia membawa hantu keluar. Sayang, mereka semua melihatku. Apa aku seharusnya tidak keluar? Jangan takut, ada aku di sini. Sekarang kau manusia, bukan hantu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tuan Chen Fan, selamat atas keberhasilannya. Naga negara berterima kasih padamu. Ini siapa? Dia adalah pasangan hidupku, punya hak untuk hidup di dunia nyata. Sistem Dungeon sudah memverifikasinya. Penantang membawa hantu keluar. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini apa? Pernikahan lintas spesies? Bukan, lintas kehidupan dan kematian. Dan itu hantu wanita. Apa-apaan ini? Lintas negara, lintas spesies, lintas dunia hidup dan mati. Bio jodoh manapun gak bisa terima orderan kayak gini. Chen Fan, nilai kelulusanmu SSS memecahkan rekor global. Karena itu, naga negara menjadi negara pertama yang bak. Dari bencana untuk rendah, negara akan memberikan penghargaan untukmu. Kamu mau apa? Uang, rumah, mobil, atau hak istimewa? Terima kasih, dia punya hak. Link 11 harus diperlakukan sebagai warga negara manusia. Dia harus punya KTP, KK, BPJS, asuransi kesehatan. Dia harus bisa hidup normal di dunia nyata. Dia itu hantu, mana bisa dikasih status warga negara? Kalau dia, Ulangi sekali lagi. bisa, tapi dia harus menerima pengawasan. Kami akan tanam chip pelacak di tubuhnya. Jadwal aktivitasnya tidak boleh keluar dari kota jangan. Dia harus melapor ke kantor pengelola setiap bulan. Apapun Dungeon berikutnya, Mama akan temani kamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Sebelum aku masih belum secanggih ini, TV masih yang pangkat besar. Kulkas masih 1 pintu, sekarang TV-nya LCD semua. Kulkas 2 pintu. Emma, mau makan apa? Aku pesan online. Di dekat sini ada yang bumbu kuning yang enak banget. Sayang, di Dungeon kamu panggil aku, Mama, cuma untuk bertahan hidup. Sekarang sudah keluar, kamu tidak perlu panggil lagi. Kamu bisa panggil aku Lin 11, atau apa saja. Bukan untuk bertahan hidup, tapi karena kamu benar-benar mirip mamaku. Lihat, kamu bukan nilai dari kandungku. Ibu kandungku kabur waktu aku umur 3 tahun. Ayah bilang dia pergi sama pria lain, tidak pernah kembali. Aku belum pernah dilindungi seperti ini sebelumnya. Kalau begitu, anggap saja aku ibu kandungmu, bahkan lebih dari itu. Chen Fan, keadaan darurat. Pesan global sinkron. Duel berikutnya sudah ditentukan, tingkat kesulitan 5 bintang. Rumah sakit hantu Linjuan, dan kali ini, semua top challenger dari setiap negara akan dipaksa masuk ke Dungeon yang sama. Bukan diambil acak, tapi dipaksa. Setiap negara harus mengirimkan orang terkuatnya. Dunia sama, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu setiap negara hanya mengirim 1 orang secara acak. Masuk ke dunia masing-masing. Ya, ini pertama kalinya. Kami curiga dunia hantu sengaja menargetkanmu. Penampilanmu di sekolah hantu Inteng terlalu luar biasa. Clearance level SSS belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia hantu mungkin menganggapmu sebagai ancaman. Tingkat 5 bintang. Di puncak kekuatanku dulu, aku cuma level A. Hantu inti di Dungeon 5 bintang minimal level S. Perbedaan level S dan A bukan cuma huruf, tapi perbedaan kelas. Satu level S bisa dengan mudah menjelas 10 level A. Tapi tenang, aku akan lindungi kamu. Meski aku level A, aku punya pengalaman. Aku terperangkap di Dungeon selama 5 tahun. Aku tahu setiap trik aturan aneh. Tidak, kali ini kita harus bertarung bersama. Dan bukan cuma kita. Setiap kali mengalahkan hantu level tinggi, aku akan dapatkan ketahanan dan kemampuan aturan yang permanen. Link 11 memberiku imunitas aturan level A. Tapi kalau bisa menaklukkan satu lagi level S di rumah sakit. Dungeon kesulitan bintang 5, rumah sakit hantu Linjuan. Pelaksana aturan inti. Hantu level S, Jiang Yu. Dokter bedah jantung utama sudah dikonfirmasi. Dungeon ini, mode pertempuran campuran penantang multinegara. Perkiraan tingkat kelangsungan hidup 7%. 7%? Itu terlalu rendah. Soal anti dapat, kelangsungan hidup 2%. Kelangsungan hidup 2%. Terakhir hanya tersisa 6 orang. Kalau 7%, dari 2 orang masuk, hanya 1 yang hidup. Sayang, kamu janji sama aku. Di dalam Dungeon, jangan lihat hantu wanita lain lebih dari 3 detik. 3 detik, tidak boleh lebih. Link 11, serius dong? Ini Dungeon bintang 5. Hantu level S, tingkat kelangsungan hidup 7%. Kita lagi bahas masalah hidup mati. Aku serius. Kalau kamu berani tergoda sama dia, aku... Lin 11, kamu pasangan jiwa pertamaku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Tidak peduli berapa banyak hantu yang kutaklukkan nanti. Kamu tetap yang paling penting. Nah, gitu dong. Pak Chen, maaf ganggu, kami tidak lihat apa-apa. Ini dia anak Longkuo yang lolos pakai hantu. Di sampingnya itu, Mama, yang dia bawa keluar. Katanya di dalam dunia dia, Mama, terus hantu wanita itu berbalik. Lucu banget, hantu wanita itu langsung berbalik. Sungguh lucu. Ulang lagi. Ku buat kamu terbaring sebelum masuk rumah sakit. Meski aku level A, bunuh manusia seperti kamu gampang banget. Siap? Bersama kamu, Dungeon apapun tidak takut. Lin 11.
Dungang rumah sakit hantu Lingyuan, kesulitan bintang 5, aturan khusus. Pasangan jiwa dipisahkan paksa, harus bertemu sendiri. Dipisah? Ini sengaja nanti aku. Wang Zheng mati. Tapi dunia hantu sudah tahu kelemahanku. Lin 11, asal pisahkan aku dan Lin 11. Aku kehilangan sandaran terbesar. Mamamu itu mana? Hilang? Ternyata hantu juga tidak bisa diandalkan. Saat genting, harus andalkan diri sendiri. Pemandu aturan lagi. Tapi kali ini Lin 11 tidak di samping. Tidak bisa pakai trik ibu anak lagi. Jiang Yu ini karakternya seperti apa? Dokter kejam? Atau korban yang dipaksa jadi hantu? Kamu pasien baru? Ya, aku Chen Fan. Kamu tidak takut padaku? Semua orang takut padaku. Mengapa kamu tidak takut? Tapi aku lebih ingin tahu mengapa kamu memakai jas lamp. Kamu sudah bukan orang hidup lagi, hantu tidak perlu memakai jas lamp. Dia gila. Menatap hantu level S langsung di muka. Di sekolah hantu King dan dia selamat karena hantu wanita itu menganggapnya anak. Di sini tak ada yang menganggapnya anak. Menarik. 18 poin, 3 poin lebih tinggi dari nilai awal Lin 11 15 poin. Karena punya bakat afinitas dengan hantu? Atau karena dia merasa aku menarik? Apapun itu, ada pintu. Semua pasien, ikut aku. Periksa kesehatan dulu. Yang tidak lulus pemeriksaan, langsung dioperasi. Kamu pergi. Lagi-lagi dibunuh oleh direktur. Nasibnya sama persis dengan Lin 11. Lin 11 dibunuh oleh kepala sekolah. Jiang Yu dibunuh oleh direktur rumah sakit. Para pengelola dunia hantu ini memang sampah semua. Kamu berbohong. Suara jantungmu menunjukkan kamu menyembunyikan riwayat penyakit. Kamu punya penyakit jantung bawaan, kasut mitral bergeser. Kamu tidak cocok jadi challenger. Aku tidak, aku hanya. Detak jantungmu cepat, 120 per menit. Kamu gugup. Diawasi hantu level S, kalau kamu juga pasti cepat. Kamu tidak seperti pasien lain. Kebanyakan orang akan berbohong bilang, aku tidak gugur. Kalau bohong akan saya tuang kasih. Aku tidak mau mati. Dokter Jiang, kalau aku bilang aku tahu bagaimana kamu mati. Mau dengarkan? Lin 11. Hantu wanita itu siapa hubungannya denganmu? Pasangan jiwa cukup. Dia sekarang mana? Dibawa mana? Kalau kamu benar-benar tahu sesuatu, jagoanmu dua ini. Temui aku di ruang dokter. Lin 11, aku. Aku pasti melakukannya. Kamu nyari dari bawah mana? Aku ke sana. Aturan bilang masuk. Tapi aku memang bukan orang yang patuh aturan. Pintu keluar. Pintu keluar di mana? Aku tidak bisa mati di sini. Aku juara bela diri negara Elang. Aku tidak bisa mati di rumah sakit jelek ini. Keluar saat jam malam berarti mati. Aturannya benar. Setiap kalimatnya benar. Pasangan jiwa hidup Lin 11 dikecualikan. Dia abaikan jam malam. Dia keluar. Perawat hantu tidak membunuhnya. Ini bukan istimewa. Ini kekebalan. Berbagi kekuatan hantu dengan Lin 11. Siapa yang suruh lihat barangku? Kamu yang suruh aku datang. Kamu bilang kalau aku tahu sesuatu. Datang ke kantormu. Kesan Jiang Yu 25 hingga 30. Kamu bilang tahu bagaimana aku mati. Jiang Yu, 28 tahun. Dokter jenius bedah jantung. Kamu menemukan Sang Jinshan menggunakan orang hidup untuk eksperimen transplantasi organ. Kumpulkan bukti dan laporkan dia. Dia membunuhmu di meja operasi. Mengambil jantungmu keluar. Lalu mengikatmu di sini sebagai penegak aturan. Bagaimana kamu tahu? Tidak ada yang tahu hal ini. Zhang Jingshan menghancurkan semua catatannya. Karena aku sama sepertimu, terperangkap oleh aturan. Bedanya, aku memilih untuk melanggar aturan. Lima tahun. Kamu orang pertama yang tahu kebenarannya. Semua orang mengira aku hantu normal. Mengira aku sukarela jadi penegak aturan. Tidak ada yang tahu aku diikat di sini. Bantu aku, bantu dirimu sendiri. Mari akhiri ini bersama. Sang Jingshan harus mati. Baru obsesimu bisa teratasi. Rumah sakit punya 3 aturan tersembunyi. Pertama, wujud asli Zhang Jingshan ada di lantai 2 bawah tanah. Dia akan di sana 2 setiap hari. Lakukan eksperimen ilegalnya.
Kedua, pasien ranjang merah adalah subjek eksperimennya. Jika lihat ranjang merah, jangan dekati. Jangan sentuh, jangan bicara dengan pasien. Ketiga, Jiang Yu, kamu tahu konsekuensi mengkhianati salinan ini. Kamu pikir beritahu manusia ini kebenaran, kamu bisa bebas? Mimpi. Hahaha, penegak aturan melindungi terpilih. Kamu cari mati sendiri. Jiang Yu, kamu tahu harga mengkhianati salinan. Jantungmu masih di tanganku, bisa kuhancurkan kapan saja. aku sudah mati sekali. Tidak takut mati lagi. Ibu. Hantu perempuan itu penting untukmu. Dia pasangan hidupku. Tanpa dia, aku takkan bertahan sampai sekarang. Aku mengerti. Aku akan bantu selamatkan dia. Aku akan nekat masuk lantai 2 bawah tanah. Yang mau ikut, ikut. Yang tidak mau, tunggu mati di atas. Karena Zhang Jingshan takkan lepaskan siapapun. Aku ikut. Kamu pernah selamatkan nyawaku, sekarang giliranku. Aku juga. Tanpa kamu kami sudah mati. Kamu saja, kami tidak ikut. Kami juga ikut, kami bantu. Aku tidak suka kamu, Chen Fan. Tapi aku lebih tidak suka Zhang Jingshan. Hitung aku juga. Kamu tadi kirim pesan ke siapa? Aku. Aku tidak. Aku hanya melihat waktu. Siapa lagi yang mau mengadu? Larangan aturan tingkat S, hanya aku yang bisa membukanya. Tapi setelah dibuka, aku akan mendapatkan serangan balik dari aturan, sumber dayaku akan rusak. Bahkan mungkin aku akan kehilangan kendali atas salinan rumah sakit ini. Tidak apa-apa, aku sudah bilang, aku tidak takut mati sekali lagi. Cepat! Sudah, bertahan sebentar lagi. Cukup. Kamu gila, kamu akan mati. Ini bukan sumber dayamu sendiri. Kamu tidak bisa menahannya. Aku sudah bilang, kita akan mengakhiri ini bersama-sama. Aku tidak butuh kamu mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Kita hidup bersama, mati bersama. Dia saat ini menahan serangan balik dari 2 kekuatan aneh sekaligus. Kekuatan aneh tingkat A milik Lin 11 dan kekuatan aneh tingkat S milik Jiang Yu. Dia cuma manusia biasa loh. Ya Tuhan. Chen Fan, aku sudah menunggu kamu sangat lama. Kamu datang lebih cepat dari yang aku duga. Ini hal yang bisa dilakukan manusia? Membunuh ratusan makhluk aneh hanya dalam 3 menit. Kita bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun. Aku salah, tadi aku tidak seharusnya mengejek dia. Dia tidak cuma lulus level dengan bantuan makhluk aneh, dia sendiri adalah monster. Chen Fan, jangan maju. Cepat pergi. Ini jebakan. Zhang Jingshan sedang menunggumu.
Chen Fan pelan-pelan, bisa jadi ada serbuan mendadak. Tidak ada waktu. Dia memanggil namaku, dia sedang meminta tolong. Buka izin ledakan fusi dua kekuatan aneh. Itu siasat memindahkan perhatian. Aku sengaja bikin kamu dengar suaranya. Sengaja bikin kamu berlari ke sini. Sekarang rekan-rekanmu mungkin sudah semuanya mati. Sialan. Kita kena jebakan. Bagaimana kamu tahu kita dikepung? Lumayan. Karena sudah datang, jangan pergi lagi. Aturan utama lantai 2 bawah tanah aktif. Buka semua aturan sembunyi Sanyan I, dan titik lemah inti Zhan Jingshan. Hanya dengan larangan aturan tingkat SS, kekuatannya bisa memecahkan larangan itu. Kekuatan tingkat SS, aku sekarang cuma punya tingkat S. Kurang satu tingkat, bagaimana cara naiknya? Aku tidak hanya akan menggabungkan kekuatan aneh Lin 11 dan Jiang Yu. Aku juga akan menyerap semua daya hidup kalian semua. Nanti setelah aku menembus batas salinan dan menyerang dunia nyata, akulah penguasa seluruh dunia. Semua manusia akan jadi kelinci percobaanku. Seluruh dunia sudah melihat jelas. Inilah wajah asli Zhang Jingshan. Tidak, sumber kekuatanku. Kekuatanku, kenapa menghilang? Ibu. Chen Fan, cukup. Kau tak bisa menghancurkannya. Itu penghalang aturan level SS. Level SS? Maka aku akan naik ke level SS. Ibu, bangunlah. Aku mohon, kau janji akan mengajakku melihat laut. Kau tak bisa mati di sini. Tidak, apa ini? Ini bukan racun biasa, ini. Fan, kau menyelamatkanku lagi. Ini sudah yang keberapa kalinya? Jangan bicara, aku akan membawamu pergi dari sini. Kalian berdua mundur. Fan, cepat pergi. Kami yang akan menahannya. Targetnya adalah Zhang Jingshan, bukan kami. Tidak. Targetnya adalah Chen Fan. Perintah terakhir Zhan Jingshan adalah membunuhnya.
Kalian pikir sudah menang? Hahaha, seluruh rumah sakit adalah tubuh asliku. Dinding, lantai, langit-langit, setiap pipa adalah aku. Sekarang aku akan membuat seluruh Dungeon ini mati bersamaku. Waktu penghancuran diri rumah sakit, pukul 10. Harap tinggalkan Dungeon sebelum waktu habis, atau akan terperangkap selamanya. 10 menit sudah cukup.